bahwa ibunda almarhum Bayu ini sudah mengajukan permohonan penangguhan penahanan, tetapi tidak dikabulkan. Apa alasannya itu, Pak Kapolres? Kesemuanya ini harus dicocokkan, saudara-saudara sekalian. Kenapa? Demi melahirkan kesimpulan yang wajar untuk keluarga almarhum. Ini bukan persoalan gampang, karena ini bisa terjadi kepada siapa saja kalau ini kita tidak teliti. Kenapa? Hari ini juga bisa terjadi kepada yang lain kalau ini tidak diteliti secara baik. Pernyataan dari Kak Rumkit, ya saya sih nggak bodoh-bodoh amat terhadap permasalahan bagaimana yang namanya orang meninggal itu kemudian terjadi proses pembusukannya seperti apa. Tapi kejadian hari ini kita melihat ini jauh panggang dari api. Saya tadi sedih. Saya tidak melihat Polri sebagai polisinya rakyat. Paparannya seolah tidak ada apa-apa. Tapi satu nyawa hilang. Dan bedakan itu, orang datang sama ibunya dengan datang sendiri, sama datang ditangkap. Ada nggak perbedaannya? Ini mesin apa manusia ini? Pertanyaannya, seberapa signifikan, material dan penting untuk dilakukan upaya penahanan kala itu? Jawab Pak Kapolres. Karena kami sudah bicara sejujur-jujurnya, tidak ada perbuatan penganiayaan atau perbuatan yang menyebabkan almarhum meninggal dunia karena kekerasan. Itu pernyataan dari saya. Demikian Bapak, terima kasih. Baik, penjelasan dan keterangan saudara disampaikan di depan Komisi 3 ada konsekuensinya. Nanti kita lihat perkembangannya. Bapak Ibu anggota Komisi 3 yang saya hormati, kuasa hukum dari keluarga almarhum Ayu Adityawan, yang saya hormati Pak Kapolda dan jajaran Kapolresta Palu beserta dengan jajaran dan para anggota pejabat utama Polda yang saya tidak sebutkan satu persatu. Pertama-tama saya ucapkan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas meninggalnya Bayu Adityawan, dan kepada keluarga yang ditinggalkan semoga diberikan kekuatan dan ketabahan. Ada beberapa poin yang saya ingin tanyakan kepada Pak Kapolres. Pak Kapolres, saya melihat ini ada beberapa keterangan yang kami dapatkan di sini bahwa ibunda almarhum Bayu ini sudah mengajukan permohonan penangguhan penahanan, tetapi tidak dikabulkan. Apa alasannya itu, Pak Kapolres? Boleh dijelaskan? Terus, terima kasih. Kami jawab. Memang benar, Ibu almarhum ada mengajukan penangguhan penahanan. Terkait dengan masalah penangguhan penahanan, betul, memang itu adalah hak dari si tersangka, tetapi juga menjadi kewajiban bagi kami apakah bisa diberikan penangguhan atau tidak, mengizin kepada kalau misalnya kami tidak memberikan izin untuk penangguhan itu karena ada pertimbangan-pertimbangan yang kami yakini. Memang pertimbangan itu kita menghindari terjadinya atau terlapor ini melarikan diri nih Pak, kepada Bapak pimpinan rapat. Karena ada pernah beberapa kasus yang terjadi di saat dilakukannya penangguhan ini dan tidak bisa dihadirkan oleh keluarga dari tersangka.
Yang kedua yang kami antisipasi adalah apabila nanti tersangka ini menghilangkan barang bukti. Menghilangkan barang bukti. Siap? Oke, Pak Kapolres. Jadi gini Pak Kapolres, yang Bapak sampaikan itu adalah alasan-alasan yang memang secara baku menjadi petunjuk bagi kepolisian dalam rangka merespon warga yang bermohon untuk penangguhan penahanan. Tentu kalau saya bertanya, takut melarikan diri. Itulah kehebatan polisi, bisa melihat siapa yang menjadi jaminannya di situ. Kalau lari anak ini, siapa yang bertanggung jawab? Mamanya. Mau lari kemana mamanya kira-kira? Kira-kira seperti itu. Yang kedua adalah tidak bisa menghadirkan kalau dibutuhkan. Itu adalah tanggung jawab orang tuanya atau siapa yang bertanggung untuk memberikan jaminan. Kemudian menghilangkan barang bukti. Barang bukti apalagi yang tidak disita oleh kepolisian di situ. Nah, menurut saya dari kecermatan Bapak di kepolisian ini, maksud saya, inilah yang tidak bisa dicermati secara dalam oleh anggota kepolisian di situ, melihat kondisi si tersangka ini dalam keadaan dia misalnya sakit, dia seperti apa, itu yang mestinya menjadi pertimbangan. Kalau misalnya diberikan penangguhan penahanan, orang tuanya, keluarganya bisa memberikan pengobatan sesuai dengan apa kebiasaannya si almarhum ketika dia sakit seperti itu. Itu satu. Yang kedua, ini satu hal adalah soal tidak responnya, tidak pekahnya kawan-kawan di Polresta Palu, Kapolresta Palu dan kawan-kawan dalam menyikapi soal penangguhan penahanan. Satu. Yang kedua adalah saya melihat tadi dan mendengarkan secara seksama Kepala Rumah Sakit Bayangkara menyampaikan, awalnya menyampaikan dari hasil visum luar tidak ditemukan adanya pembusukan. Lalu keterangan yang kedua belum 5 menit lalu berubah lagi, kemungkinan terjadi pembusukan sehingga ada darah. Ini adalah keterangan-keterangan yang mestinya tidak keluar dalam tempo yang sesingkat-singkatnya, dua hal yang berbeda. Kenapa? Karena kita ditonton oleh masyarakat pada hari ini bahwa keterangan satu kita keluarkan, pertanggungjawabkan keterangan itu di hadapan publik. Bukan tiba-tiba kemungkinan terjadi pendarahan karena salah meletakkan jenazah di atas tempat permandian jenazah itu. Itu kan tidak, Bapak tidak melihat secara langsung. Tidak sewajarnya Bapak memberikan keterangan seperti itu. Kenapa? Karena tidak ada hasilnya yang Bapak jadikan pegangan. Tidak boleh begitu caranya memberikan keterangan. Yang bisa diberikan keterangan adalah siapa yang menyaksikan di situ. Kenapa terjadi goresan, saudara? Iya, karena ada seperti ini modelnya. Pertanggungjawabkan di situ. Kalau Bapak menyampaikan pendapat hari ini, si Bayu sudah meninggal beberapa hari yang lalu, sudah dimandikan, lalu Anda mengatakan mungkin karena diletakkan di atas tempat yang tidak datar. Itu tidak boleh kalimat itu keluar, apalagi dari seorang dokter di Bayangkara. Selanjutnya, ini yang kedua. Yang ketiga adalah sejumlah keterangan yang kami dapatkan di sini, terdapat luka-luka yang ada di situ. Ketika dimandikan, saya minta kepada pihak kepolisian di sana untuk melakukan pemeriksaan kepada siapa yang melakukan otopsi luar. Cocokkan dengan hasil otopsi luar dengan kondisi mayat pada saat dia dimandikan. Kenapa keluar darah di belakang? Kenapa keluar darah di bibir dan di hidung? Kenapa ada di leher tanda luka? Kenapa ada goresan di bagian belakang? Kenapa ada
benturan di di kepala. Kesemuanya ini harus dicocokkan, saudara-saudara sekalian. Kenapa? Demi melahirkan kesimpulan yang wajar untuk keluarga almarhum. Ini bukan persoalan gampang, karena ini bisa terjadi kepada siapa saja kalau ini kita tidak teliti. Kenapa? Hari ini juga bisa terjadi kepada yang lain kalau ini tidak diteliti secara baik. Pimpinan, ini saya rasa kalau melihat begini penjelasannya, saya boleh izinkan saya menyampaikan ada yang kurang beres pada persoalan kali ini yang saya terima. Terima kasih pimpinan, saya kembalikan. Ya, berikutnya ya Pak Wihadi dulu, Wihadi. Terima kasih Setelah itu pimpinan. Pak Arteria Dahlan. Jadi gini, teman-teman, Pak Kapolda, Pak Kapolres, Pak Karumkit, nanti dari penanggap kalau ada ditanyakan bisa langsung dijawab, interaktif. Tetapi kalau hanya pernyataan bukan pertanyaan, nanti ditanggapi nanti, ya. Oke. Silakan Pak Wihadi. Pak Baik. Wihadi Wiyanto ini dari Partai Gerindra. Silakan. Terima kasih pimpinan. Yang terhormat pimpinan dan anggota Komisi 3, Pak Kapolda Sultra beserta jajaran, dan juga ada tim kuasa hukum di sini. Saya pertama-tama begini Pak, melihat pernyataan-pernyataan ini sebenarnya adalah pernyataan-pernyataan yang memang sengaja didesain untuk lari aja dari permasalahan ini. Pertama, apa yang disampaikan oleh rekan saya tadi, pernyataan dari Karumkit. Ya, saya sih nggak bodoh-bodoh amat terhadap permasalahan bagaimana yang namanya orang meninggal itu kemudian terjadi proses pembusukannya seperti apa. Kalau memang itu misalnya keluar darah dari mulut dan dari hidung, itu kadang-kadang kalau ada penyakit ya bisa. Tetapi kan nggak mungkin juga dengan luka-luka yang di tertentu itu luka-luka itu ada gitu kan. Nah, saya tidak melihat pada saat CCTV yang ada di rumah sakit tadi itu terbuka semuanya diberikan otopsi seperti itu. Itu satu. Yang kedua, saya minta kepada Kabid Propam periksa CCTV pada saat pemeriksaan dan periksa CCTV pada saat ditahanan. Apa yang terjadi pada saat interogasi? Ini yang penting permasalahan ini, karena kita tidak tahu yang namanya sakit lambung itu kalau dipukul perutnya itu akanlah sakit lambungnya. Nah, riwayat daripada sakit lambung itu riwayatnya tidak langsung sakit lambung. Saya ini dulu penyakit asam lambung, saya tahu yang namanya penyakit asam lambung itu. Dan kalau yang namanya orang dipukul, ya bisa aja kena lambungnya, perutnya. Nah, makanya saya minta itu dicek CCTV pada saat pemeriksaan, kemudian juga pada saat ditahanan. Saya minta itu kasat tahtinya itu juga harus lihat ada apa itu di dalam tahanan, sengaja atau tidak. Itu sengaja nggak dimasukkan kepada orang-orang yang memang di situ terjadi kekerasan di dalam tahanan itu. Nah, ini adalah faktor-faktor kenapa penunjang yang ditarik bahwa sebenarnya ada sesuatu yang terjadi kepada tahanan di dalam itu, apa yang terjadi. Kalau sekarang bicara mengenai masalah otopsi, ini otopsi luar. Kalau kita mau masalah ini otopsi dalam, nah sekarang saya membaca di sini, ini ada surat pernyataan dari orang tua untuk tidak dilakukan otopsi dalam. Ya, saya tanya kepada penasihat hukum, ini apakah ada paksaan bahwa orang tuanya disuruh menandatangani keberatan untuk otopsi? Kalau ini ada paksaan, berarti kan memang sengaja dipaksa untuk menandatangani ini. Nah, kalau memang ini terjadi, seharusnya memang diotopsi semua, otopsi dalam, akan ketahuan asam lambungnya yang dikatakan itu apa penyakitnya. Ini secara medis sekarang semuanya orang sudah bisa tahu, Pak Karumkit. Ya, jadi jangan bicara pembusukan. Pembusukan itu berapa hari pembusukan, dan terjadinya pembusukan itu kan pada luka-luka yang memang sengaja itu kan busuk yang betul. Tapi kalau tidak ada luka, itu pembusukannya berbeda lagi. Ya, jadi ini adalah satu hal yang janganlah mencari-cari alasan di sini. Kita mencari kebenaran. Kalau ini semuanya mencari alasan, ya muter aja semua, nggak ada yang mengatakan bahwa yang bersalah. Tapi kita coba, makanya kita harus telisik benar-benar. Ini semuanya adalah demi kepolisian ini lebih baik dalam menangani tahanan. Itu aja pimpinan. Jadi nggak ada pertanyaan ya, langsung ya, pernyataan saja. Silakan Pak Arteria Dahlan dulu. Terima kasih Pak Ketua.
Pak Wayan, setelah itu Pak Saya ini Kombes. terakhir bicara di sini mungkin. Arteria Dahlan, PDI Perjuangan. Terakhir Pak Ketua, kita jaga polisi dengan sangat baik dan sangat terhormat. Tapi kejadian hari ini kita melihat ini jauh panggang dari api. Saya tadi sedih. Saya tidak melihat Polri sebagai polisinya rakyat. Paparannya seolah tidak ada apa-apa. Tapi satu nyawa hilang. Satu nyawa yang harus menjadi tanggung jawab kepolisian dalam menjalankan fungsi kepolisian. Ini bukan biasa-biasa saja. Ini bukan baik-baik saja. Ini bukan tidak ada apa-apa. Tapi sensitivitas, kepedulian, nggak kelihatan. Bahkan dari ini kita bicara gestur. Teman-teman saya lihat di TV ini gayanya udah Pak Kepala Rumah Sakit, si Pak Supriyansa ngomong, mulutnya mencibir dan sebagainya. Iya kan? Kemudian juga nggak seperti saya nggak ngelihat seperti polisi yang dulu ya. Ini kita watawasau bil haq, watawasau bil sabr. Pastinya kami jaga polisi, tapi kalian juga kerja yang benar. Itu loh. Nggak ada, tidak ada sedikit pun untuk tidak melindungi kalian. Tapi jadilah polisi rakyat. Itu. Saya ingin tanya, kejadian ini teman-teman, ini nggak bisa hanya cukup sama almarhum. Kita semua bisa begini, diperlakukan yang seperti ini. Saya ingin tanya, yang nangani ini siapa ini, Pak Kapolres? Waktu LP. Ya, langsung dijawab Pak Kapolres. LP yang tanganin apa? Reskrim atau siapa? Atau PPA atau apa? Kasus ini ditangani oleh unit PPA Satreskrim Polresta Palu. Mana orangnya? Baik, kami hadirkan Bapak, izin untuk Kasat Reskrim, kami PPA maupun penyidik mungkin bisa untuk menyampaikan. Mungkin ada pertanyaan dari beliau. Dipersilakan Kasat Reskrim, mohon izin, ini adalah Kasat Reskrim Bapak. Kemudian kami PPA arahkan kameranya. Kami PPA diarahkan berdiri. Ini kami PPA, Bapak izin. Kemudian selanjutnya penyidik atas nama Bribka Muhammad Yusuf berdiri. Oke, saya nanya ini. Siap? Siapa Aprilia itu? Kanit PPA. Siapa Aprilia pelapor itu siapa? Aprilia itu adalah istri dari Bayu. Iya, siapa dia? Anak siapa? Atau orang dekat siapa? Dia ada pimpinan. Dia datang sebagai warga negara melapor ke kepolisian dan kami layani sama seperti yang lain kemudian. Oke, saya catat ini ya. Ya. Dia orang biasa. Nanti kalau kita temukan informasi yang tidak orang biasa, saya minta dilakukan upaya kepolisian ya. Kemudian laporannya seperti apa itu KDRT-nya, pasal 44 itu? Kemudian dengan Seperti apa, Pak? rumah tangga. Perbuatan materialnya seperti apa itu? Siap. Kekerasan dalam rumah tangga, pimpinan. Iya, kekerasan dalam rumah tangganya apa? Karena kan tadi nanti bicaranya, nanti kita bicara tanggal 2 ini. Siapa? Siapa dia? Bukan dia pukul dia. Hah? Pimpinan. Kalian tahu nggak? Perbuatan material apa ini? Nggak tahu. Oke, saya lanjut ini karena kita butuh cepet-cepet lah.
ya, beliau almarhum ini ditangkap apa dia datang ke kantor polisi? Dia datang sama ibunya, bukan ditangkap kan? Siap datang. Kalau dipanggil Bisa kalian bedakan itu, orang datang sama ibunya dengan datang sendiri, sama datang ditangkap. Ada nggak perbedaannya? Ini mesin apa manusia ini? Oke. Diperiksa jam 10. Kemudian dilakukan penahanan jam 21 malam. Tadi dikatakan sama Pak Kapolres, wah itu kan itu hak untuk menangguhkan hak dari si terperiksa, terlapor. Tapi kami juga punya kewajiban, bukan kewajiban, punya hak untuk melakukan penahanan. Orang ini alamatnya jelas nggak? Ini saya katakan tadi, diantar ibunya. Kerja di BTN, apa iya dia mau melarikan diri? Menghilangkan barang bukti, saya tanyakan tadi, perbuatan materialnya seperti apa? Kan tidak mesti dikejar dari si pelapor. Kalau sudah punya cukup alat bukti. Pertanyaannya, seberapa signifikan, material dan penting untuk dilakukan upaya penahanan kala itu? Jawab Pak Kapolres. kami sampaikan surat penangguhan yang diajukan oleh ibu kandung yang bersangkutan. Tolong ditampilkan. Itu tertanggal 3 September 2024. Bukan pertanyaan saya, ya. Apa urgensinya untuk ditahan? Besok bisa kalian panggil. Besok datang lagi jam 10, kami mau periksa. Apa urgensinya dilakukan penahanan? Izin kami sampaikan terkait dengan masalah penahanan ataupun ditangguhkan, kami sampaikan lagi kepada forum ini Bapak, itu adalah keyakinan kami terhadap tersangka. Jadi kami tidak memberikan izin itu, kami yakin apabila nanti kami berikan penangguhan, kami takutnya nanti ternyata yang bersangkutan tidak bisa dihadirkan pada saat kami butuhkan. Karena jaminan baik itu fisik maupun barang tidak bisa menggantikan fisik dari si tersangka. Jadi kalau misalnya tersangka itu melarikan diri, kemudian dijamin oleh seseorang, maka seseorang yang menjamin itu tidak bisa menggantikan fisiknya untuk masuk ke dalam ruang tahanan. Demikian Bapak. Pak, setahu saya Pak, kita punya satu sama yang namanya KUHAP. Penahanan itu untuk kepentingan penyidikan, bukan yang lain. Pak Artiria mungkin bisa Ya. lanjut Pak ke Untuk yang kepentingan kedua. penyidikan, bukan yang lain. Ya. Jadi mohon maaf, alasannya nggak bisa kita terima Ya. itu. Pakai Sikat. mesin aja besok. Ya, Pakai beri- mesin. ke Kemudian hal saya selanjutnya. ingin tanya juga Pak Ketua. Ya. Waktu itu ada keluhan orang sakit, ya kan? Tapi sebelumnya saya tanyakan lagi Pak, pada saat masuk ke kantor polisi itu, ya, adakah dia lebam-lebam, luka seperti yang tadi? Kakinya pincang, ada nggak waktu dia datang ke kantor polisi itu? Pak Kapolres. Mohon izin Bapak, saat yang bersangkutannya dimaksud oleh Bapak itu dalam keadaan sehat Bapak, izin. Sehat semua. Pada saat di dalam ruang tahanan itu tiba-tiba kakinya pincang, ya, kondisi kesehatannya menurun, minta untuk dirawat di rumah sakit. Tadi ada komunikasi, katanya komunikasi kami dengan baik dengan ibunya. Apa yang baik? Wong ibunya minta bilang, Kak kalau sudah di rumah sakit kasih tahu ya. Tapi bukan, begitu udah dipulangin baru dikasih tahu, udah dipulangin Bu anak ibu, cukup dibantarkan. Ini yang saya katakan komunikasi, ini yang saya katakan polanya seperti apa. Kalau memang niatnya baik, begitu anaknya di rumah sakit, Bu anak ibu di rumah sakit, itu namanya komunikasi terjalin baik.
Ini kan orang nanya, kalau sudah di rumah sakit kasih tahu ya. Ini nggak dikasih tahu. Begitu pulang dikasih tahu udah cukup dengan rawat jalan. Saya nanya sama dokter, Pak Dokter, apa memang pada saat di sana ya kondisinya memang baik-baik saja sehingga hanya cukup rawat jalan ini? Ya, terima kasih. Pada saat saya memeriksa di tanggal 7 di pukul 1 waktu Indonesia Tengah itu kondisi umum dalam keadaan baik-baik, tanda-tanda vital semua dalam keadaan baik-baik saja. Cuma pasien mengeluh nyeri ulu hati dan sempat muntah 1 kali. Pada saat di UGD saya periksa observasi beberapa menit, tanyakan mengenai keluhan, sudah tidak ada rasa ingin muntah tapi nyeri ulu hati masih ada dan sebagian rasa nyeri-nyeri otot. Nah, jadi dengan kondisi tersebut saya menarik kesimpulan bahwa pasien tidak memerlukan rawat inap untuk saat ini, cukup diberikan obat minum untuk menekan nyeri asam lambungnya dan mengurangi nyeri pada badannya seperti itu. Dikasih obat apa itu? Saya berikan obat antasida sirup, omeprazol tablet, dan juga obat natrium untuk menghilangkan rasa sakit. Menghilangkan rasa sakit ya, jadi painkiller itu ya. Betul ya? Iya, kurang lebih. Waktu saudara dokter periksa itu ya, bagaimana kondisi tubuh si almarhum? Adakah memar-memar, jalannya pincang? Kemudian ini kita minta apa adanya dijawab nih. Ya, pada saat itu kalau melihat memar, pada saat itu kan saya melihat area perut karena nyeri ulu hati. Jadi saya melakukan pemeriksaan di area perut, tidak ada tampak memar, dan juga di area bagian paha juga tidak ada tampakan memar. Cuma memang pada saat pemeriksaan nyeri tekan bagian ulu hati dan nyeri pada bagian otot ditekan. Menurut kemampuan dan pengetahuan terbaik saudara dokter ya, memang yang dilakukan hal seperti itu memang wajar atau memang bisa disebabkan oleh kejadian-kejadian tertentu seperti mungkin kekerasan, penganiayaan. Ya, untuk kalau sepengetahuan saya, nyeri pada otot biasanya terjadi jika ada aktivitas yang berlebihan, di mana saat sebelumnya orang ini misalkan tidak memiliki aktivitas seperti itu, terus mendapatkan aktivitas misalkan berolahraga. Nah, itu bisa menyebabkan nyeri pada otot. Bisa lah ya kalau sport jam berkali-kali ya nyari otot itu ya. Bagaimana? Sport jam berkali-kali ya bisa nyari otot juga itu ya. Pak Arteria mungkin bisa dipersingkat Pak. Oke, Pak Pak. Wayan menunggu. Sebentar Pak ya. Pak Kapolresta. Ya, ini kan lucu. Tiba-tiba Bank BTN ngasih tahu yang bersangkutan almarhum meninggal. Tapi ibu korban minta konfirmasi 1 jam setelah Bank BTN, jawaban dari polisi tidak tahu. Ini bisa dijelaskan kapan meninggalnya? Kok bisa setelah memang kan tadi jam 6 sekian ya meninggal ya? Padahal ibunya nanya tuh setelah jam 6. Kok jawabannya tidak tahu itu? Mohon izin Bapak, kalau diperkenankan kami bisa menyerahkan pertanyaan Bapak ini kepada penyidik pembantu yang memang langsung dengan Bapak, dengan almarhum. Boleh Bapak izin? Silakan Pak Kapolres. Nah, silakan Pak Yusuf, penyidik pembantu. Siap, izin. Mana? Ya, gambar arahkan. Ya, di Zoom. Ya, dipersilakan. Ya. Siap, izin. Terima kasih pimpinan sidang. Terima kasih Pak Kapolda. Izin menjawab. Komunikasi kami kepada keluarga korban, terutama ibu almarhum, sangat intens. Kejadian pada tanggal hari Kamis, tanggal 12 siang itu, ibu korban datang menemui kami dan menyampaikan bahwa sudah menjenguk anaknya. Nah, setelah itu besoknya, hari malamnya, hari Jumat, hari Kamis malam Jumat, pada saat itu saya sedang melaksanakan piket di unit PPA Polres Palu. Setelah itu saya mendapatkan laporan dari piket tahanan, piket Tati, menyampaikan sekitar pukul 02.00 saya pada saat itu berada di dalam ruangan PPA, menyampaikan bahwa
almarhum sedang sakit. Dan saat itu saya juga bersama dengan piket langsung ke ruangan tahanan. Setelah mengecek, ternyata memang sakit, sehingga kami mengevakuasi, membawa almarhum ke Rumah Sakit Bayangkara. Setelah sampai di Rumah Sakit Bayangkara, kami menjaga sampai selesai. Kami Pak Yusuf, saya tanya, waktu dibawa ke rumah sakit, siap. apakah Kondisinya almarhum itu ada luka-luka seperti yang digambar yang tadi? Untuk luka-luka kami tidak melihat, pimpinan. Pada saat sampai di rumah sakit, sudah di IGD, saya sengaja angkat bajunya karena saya memang ingin melihat ada apa. Saya angkat bajunya, terus saya foto, saya abadikan. Ada apa sebenarnya? Terus di kakinya juga saya foto, bajunya saya foto. Itu tidak ada tanda-tanda kekerasan dari penglihatan kasat mata saya. Izin, pimpinan. jadi Saya tanya ulang ini ya, begitu diangkat, pada saat kan saudara saksi yang mendampingi ya? Ya. Oke, Pak Yusuf mendampingi. Waktu didampingi, posisi tubuhnya masih baik-baik saja? Tidak ada seperti gambar yang tadi? oke, Pak dokternya mana? Yang meriksa langsung. Pak Dokter Ali. Pak dokter, waktu dibawa sama Pak Yusuf, itu kondisi almarhum masih seperti yang dikatakan Pak Yusuf, memang abad atau memang ada yang seperti disampaikan Pak pengacara ini? Yang menunjuk pada saat diantar ke IGD memang sudah sesak hebat ya. Jadi pada Luka-luka dan sebagainya itu. kalau luka nggak ada yang saya dapat di IGD. Ini bukan mikir ini Melihat yang didengar, yang dialami sendiri, yang diketahui. Nggak usah dipikir, Pak. Tidak ada luka yang ada di IGD pada saat pasien dimasukkan di IGD, tidak ada. Pak Ketua, ini saya minta Ya otopsi ulang lah, kan kita juga sambil berprasangka nggak enak ini. Cukup Pak Oke. Ketua. Ya Pak Wayan. Selanjutnya Pak Taufik Basari. Tolong diperingatkan kepada petugas kalau menjawab itu dengan jujur. Ini forum yang sangat terhormat. Jangan sampai memberi jawaban tidak masuk akal, bahkan bertentangan dengan fakta. Saya mulai bertanya yang pertama. Tolong dijawab oleh Pak Kapolres dan petugas rumah sakit. Kenapa visum itu berbeda jauh dengan fakta yang kami lihat dengan mata kepala sendiri? Ada muntah darah dari mulut, ada kepala yang luka, ada pinggang yang luka, ada anus di samping anus yang luka. Itu tidak tergambar dalam visum. Gimana kami bisa yakin agar visum ini benar? Tolong yakinkan kepada kami. Jawab, kenapa itu bisa berbeda? Itu pertanyaan pertama. Antara fakta, foto-foto tadi dengan visum, kenapa itu bisa berbeda? Itu pertanyaan pertama, mohon dijawab oleh Kapolres dan petugas rumah sakit. Tolong jawab dengan jujur. Ya mungkin bisa jawab singkat. Silakan. Baik Bapak, terima kasih. Saya Kapolresta Palu Bapak, bersama dengan Kasat Reskrim dan jajaran, termasuk seluruh petugas jaga tahanan dan semua saksi mata yang ada tahanan bersama dengan almarhum. Maka saya nyatakan kami sudah bicara sejujur-jujurnya. Tidak ada segala sesuatu yang kami rahasiakan dan kami kondisikan. Silakan mohon izin kalau memang perlu nanti uji petik untuk dilakukan pemeriksaan ataupun otopsi kepada almarhum, kami persilakan Bapak. Karena kami sudah bicara sejujur-jujurnya. Tidak ada perbuatan penganiayaan atau perbuatan yang menyebabkan almarhum meninggal dunia karena kekerasan. Itu pernyataan dari saya. Demikian Bapak. Terima kasih. Pak Wayan. Lanjut. Baik, penjelasan dan keterangan saudara disampaikan di depan Komisi 3 ada konsekuensinya. Nanti kita lihat perkembangannya. Kedua, apakah betul ada surat pernyataan yang sudah diketik rapi, disodorkan pada keluarga, agar keluarga tidak menghendaki ada bedah mayat secara menyeluruh? Betul nggak ada sodoran kertas seperti itu yang disuruh keluarga menandatangani cepat? Betul nggak begitu? Silakan dijawab Pak.
kami jawab Bapak. Proses sisasi minta tanda tangan kepada Bapak almarhum itu berada di luar ruangan jenazah. Seperti paparan yang disampaikan oleh saya tadi, bahwasanya kami sudah sampaikan kepada orang tua kandung yang bersangkutan atas nama Pak Suyatno, bahwasanya untuk mengungkap kasus apabila adanya sesuatu yang dicurigakan, maka kami akan lakukan otopsi. Namun saat itu, orang tua kandung yang bersangkutan mengatakan menyatakan tidak, tetapi meminta visum et repertum atau pemeriksaan secara luar, dan itu kami lakukan, mohon izin Bapak. Nah setelah itu, karena ini ditolak, maka kami buat surat pernyataan supaya ada hitam di atas putih bahwasanya yang bersangkutan memang menolak untuk dilakukan otopsi. Demikian Bapak. Ya, lanjut Pak Wayan. Baik, kami catat saja jawaban itu karena kami akan melihat perkembangannya apakah betul keluarga ini justru sekarang ingin ada otopsi yang menyeluruh. Nanti kita lihat buktinya. Yang ketiga, tanggal 6 sudah sakit. Almarhum ini tanggal 6 sudah sakit. Ada dua pertanyaan. Kenapa orang sudah sakit, pemeriksaan sudah membuktikan ada dua alat bukti, sehingga penahanan itu menjadi pertanyaan relevan apa tidak, kalau sudah ada dua alat bukti, tapi tanggal 6 sakit kok tidak diberikan penangguhan penahanan. Satu lagi, ketika ada usulan dari kepolisian sekitar tanggal 12 kalau nggak salah, tolong ajukan penahanan, tapi kok persyaratannya ruwet luar biasa. Di mana KUHAP menentukan 3 penjamin, padahal yang saya tahu hanya 2 penjamin cukup. Kenapa bisa begitu? Itu tolong dijawab. Yang berikutnya, kenapa pakai surat jaminan lagi? Kalau udah ada jaminan keluarga, kenapa pakai surat jaminan lagi? Apa bisa saudara menjelaskan itu berdasarkan KUHAP? Tolong jawab itu. Untuk jawabannya diperkenankan boleh biar penyidik langsung, penyidik pembantu yang akan menjawab karena yang bersangkutan. Betul, silakan Pak. Ya, Pak Yusuf, silakan Pak Yusuf. Ya. Di Zoom kan itu, tolong dibantu di Zoom. Ya baik, terima kasih. Izin pimpinan sidang, perlu kami sampaikan pada saat tanggal 2 September 2024 pada pukul 16.00 kami menyampaikan kepada ibu dan menyampaikan kepada almarhum bahwa kami akan melakukan penahanan dan kami sampaikan ke ibu almarhum. Setelah itu kami juga menyampaikan ada hak-hak tersangka untuk bisa disampaikan ke kami. Salah satunya penangguhan penahanan. Pada tanggal 3 September 2024 orang tua dari almarhum mengajukan surat penangguhan penahanan. Itu tanggal 3, izin. Pak, langsung jawab saja Pak. Jadi yang kronologis tadi kan sudah disampaikan. Dijawab saja soal jaminan yang dikatakan tadi ditanyakan Pak Wayan, kenapa harus 3 itu Pak? Kenapa harus 3 dan kenapa pakai uang lagi? Siap. Untuk yang jaminan kami tidak mengerti itu bahasa dari mana, izin. Kami tidak pernah menyampaikan kepada ibu maupun kepada siapa bahwa untuk melakukan penangguhan ada jaminan. Mohon izin. Oke, lanjut Pak Wayan. Pertanyaan terakhir ini paling penting. Hari itu dapat panggilan, hari itu datang, berarti tidak mempersulit pemeriksaan kan? Tanpa didampingi pengacara, tersangka mau diperiksa, hanya didampingi ibunya. Ini kan loyalitas luar biasa pada aparat penegak hukum. Tapi kenapa pemeriksaan begitu cepat langsung ditahan jam 9 kira-kira langsung ditahan? Tapi pertanyaannya bukan di situ. Pertanyaan saya, kenapa mereka bisa ditahan? Kenapa di SPKT mereka begitu lancar? Adakah sekarang hadir petugas SPKT untuk saya diberitahu
Kenapa laporan itu langsung diterima? Adakah visum et repertum yang dibawa oleh pelapor sehingga kasus penganiayaan dinyatakan terbukti? Andai kata sudah ada visumnya, kapan visum itu dibuat dan oleh siapa? Adakah pelapor membawa visum? Ya, silakan langsung. Singkat saja Pak, singkat Pak. Yuk. Tanggal 22 Juni Visum nggak? ada visum. Siap. Ya. Kapan visumnya dibuat? Visumnya tanggal 22 Juni. Sebelum visum itu dibawa, apakah mereka konsultasi ke SPKT? Siap, konsultasi. Berarti komunikasi pelapor dengan SPKT sudah begitu baik ya komunikasinya ya. Nah ini Ya. berkaitan dengan pertanyaan saudara Arte Dahlan, siapa sih sebenarnya pelapor ini gitu. Nanti kita lacak kemudian. Terakhir Pak Kapolda, begitu banyak polisi yang baik Pak Kapolda, dan saya juga yakin Pak Kapolda ini orang yang baik. Karena itu diberikan kepercayaan penuh di situ. Tolong segera upayakan agar Propam ini bertindak sekarang hari ini juga, periksa. Kalau ada yang salah, tindak tegas, jangan dikasih ampun karena ini menyangkut nyawa. Tindak tegas. Yang kedua, apakah otopsi menyeluruh ini masih diperlukan oleh jajaran kepolisian Polda Sulawesi Tengah? Kalau menurut kami itu diperlukan. Bagaimana pandangan Pak Kapolda? Terima kasih. Mohon direspon Pak Kapolda. Terima kasih. Mohon izin Bapak Pimpinan. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Wihadi Wianto, Pak Arteria Dahlan, Pak Wayan. Bagi saya itu merupakan masukan-masukan yang sangat berharga. Dan sebetulnya apa-apa yang ditanyakan oleh Bapak dari Komisi 3 ini pun sempat muncul di dalam gelar perkara. Karena pasca penerimaan surat dari undangan dari DPR RI, Komisi 3 DPR RI, kami tadi malam sudah melaksanakan gelar perkara. Terkait dengan hal tersebut, sebetulnya setelah kami menerima laporan dari Kapolresta Palu terkait adanya tahanan yang meninggal dunia, saya sudah perintahkan Kabid Propam untuk langsung melakukan penyelidikan. Apakah ada unsur penganiayaan, unsur kekerasan atas kematian almarhum atau tidak. Dan saat ini masih berproses. Itu juga mengapa saya bukan bermaksud untuk menghandle atau membela Kapolresta berikut penyidiknya. Kita mendapatkan penjelasan bukan hanya dari internal kita, melainkan juga dari para tahanan yang berada di blok yang sama, di blok 7 kalau tidak salah ya, karena di Polresta Palu itu ada 11 blok. Perlu diinformasikan bahwa almarhum ini adalah pribadi yang baik. Ini penyampaian dari teman-teman almarhum, sehingga mereka selalu kooperatif terhadap almarhum. Sehingga saya juga meyakini kalau tidak ada unsur kekerasan dalam hal ini. Lebih lanjut juga penjelasan dari dokter yang melaksanakan pemeriksaan luar, Dr. Anitius, yang itulah kenapa saya hadirkan di sini, yang dari tadi belum kita dengar keterangannya. Ya. Kemudian lebih lanjut terkait Propam, Propam pun secara umum sudah melaporkan hasil penyelidikan yang belum tuntas, ya. Dari hasil penyelidikan Propam memang belum didapati adanya indikasi tindak kekerasan dari baik itu teman sesama tahanan maupun dari petugas. Karena dijelaskan juga oleh Propam bahwa yang bersangkutan itu almarhum ini di samping sikap perilakunya yang baik selama di dalam rutan, ya yang bersangkutan juga rupanya memiliki sahabat di Polresta, tadi sudah disampaikan oleh Pak Kapolresta. Kemudian juga saya mendapat laporan dari Kasapahti Polresta bahwa Kasapahti Polresta merupakan rekan dari ibu almarhum, rekan tenis dalam hal ini, yang mana selama ini sudah terbangun komunikasi yang baik, sehingga Kasapahti tanpa diminta pun ikut membantu mengawasi. Ya, jadi bukan bermaksud saya membela diri, tidak. Ya, saya punya prinsip, jika ada pelanggaran yang dilakukan oleh anggota saya, ya, yang bertentangan dengan perintah harian saya untuk senantiasa menjaga hubungan baik dengan masyarakat, ya, pasti akan saya proses.
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan ini sudah saya buktikan. Tahun lalu 47 orang sepecap. Karena apa? Salah satunya ya, karena tidak bisa membangun komunikasi yang baik dengan masyarakat. Anggota Komisi 3 DPR RI ramai mencecar Kapolda Sulawesi Tengah Irjen Agus Nugroho, Kapolresta Palu Kombes Barliansah, Kepala Rumah Sakit Bayangkara Palu AKBP Judi Darmawan, dan jajaran kepolisian Polresta Palu, di mana di sini buntut tewasnya seorang tahanan kasus kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT atas nama Bayu Adityawan. Kuasa hukum Bayu curiga almarhum sebenarnya tewas karena dianiaya, bukan karena sakit. Hal tersebut terjadi saat perwakilan Polda Sulteng, kuasa hukum almarhum Bayu Adityawan, dan Komisi 3 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat secara virtual di gedung DPR. Mulanya Kombes Barliansah memaparkan bahwa Bayu Adityawan tewas karena sakit. Barliansah turut menyertakan bukti berupa video di mana Bayu terlihat tewas di rumah sakit tanpa ada tanda-tanda kekerasan. AKBP Judi lantas memperkuat argumen Barliansah dengan menyebut Bayu tidak meninggal secara tiba-tiba, melainkan sudah berobat ke rumah sakit. AKBP Judi menyebut Bayu mengeluh sakit lambung, sesak napas, dan demam tinggi. Bayu pun ditindak dengan diberikan oksigen hingga infus. Usai mendengarkan penjelasan para polisi, Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman menampilkan bukti foto dari kuasa hukum almarhum Bayu. Foto itu menampilkan luka yang ditemukan di jenazah Bayu, yakni di leher, punggung, dan dubur. Kuasa hukum curiga ada kejadian yang mengakibatkan Bayu meninggal. Dia menyebut tubuh dan mulut Bayu mengeluarkan darah ketika dimandikan. AKBP Judi pun memberi penjelasan mengenai luka yang ada di jenazah Bayu. AKBP Judi menegaskan luka-luka yang ditemukan di tubuh Bayu adalah hal yang wajar, di mana dia menjelaskan pada proses orang meninggal lumrah, meninggal jam 5 sampai dimandikan di rumah itu sudah berapa jam. Itu dinyatakan meninggal. Kalau kami secara kedokteran kita menyampaikan itu dinyatakan meninggal apabila sudah terjadi istilah proses kematian pada tingkat otak ke atas. Maka dari situlah sudah mulai adanya proses pembusukan. Kalau kita sudah sampai ke proses pembusukan, apa saja yang akan terjadi? Satu, proses lebam jenazah. Lebam jenazah ini enggak langsung seluruh tubuh begitu ada, tapi itu ada prosesnya, ada tahapannya. Ini hal yang wajar. AKBP Judi mengatakan ada semacam jeruji di tempat memandikan jenazah. Dia menilai jenazah Bayu yang sudah lunak dengan gampangnya tergores. Anggota Komisi 3 DPR RI fraksi Golkar Supriyansah lantas memprotes AKBP Judi yang tiba-tiba mengubah keterangan dalam rentang waktu beberapa menit saja. Dia mengatakan AKBP Judi sudah menyampaikan hasil visum luar yang menunjukkan tidak ditemukan pembusukan di jenazah Bayu. Sekitar 5 menit kemudian Judi tiba-tiba mengubah keterangannya yang mengungkit jenazah Bayu bisa saja berdarah karena pembusukan. Supriyansah menyimpulkan bahwa ada yang tidak beres dalam kematian Bayu. Setelah itu anggota Komisi 3 DPR RI fraksi Gerindra Wihadi Wiyanto menyentil polisi yang mencoba lari dari permasalahan kematian Bayu. Wihadi menegaskan kepada AKBP Judi bahwa dirinya tidak bodoh dengan tidak mengetahui proses pembusukan seorang manusia. Wihadi pun memprotes rekaman CCTV yang ditampilkan polisi kepada DPR. Polisi dalam hal ini hanya menampilkan Bayu ketika di rumah sakit saja. Ketua Balik DPR ini pun
meminta Propam memeriksa rekaman CCTV di ruangan pemeriksaan dan penjara untuk melihat apakah sebenarnya ada kekerasan kepada Bayu atau tidak. Sebab kata dia, ketika seorang sakit lambung, bisa saja penyakit itu datang dari pukulan terhadap perutnya. Wihadi meminta polisi tidak mencari-cari alasan terkait kematian Bayu. Dia menyebut mereka semua bersama-sama mencari kebenaran. Dia mengklaim protesnya itu disampaikan supaya polisi bisa lebih baik lagi dalam menangani tahanan. Sementara itu, anggota Komisi 3 DPR RI fraksi PDI Perjuangan Arteria Dahlan mengaku tidak melihat polisi sebagai polisi rakyat. Padahal kata Arteria, tahanan merupakan tanggung jawab polisi, tapi tahanan atas nama Bayu itu malah meninggal. Selain itu, Arteria juga keberatan dengan AKBP Judi yang malah menggerakkan bibir seolah mencibir ketika Supriyansah sedang memberi tanggapan tadi. Saya tidak melihat seperti polisi yang dulu. Pastinya kami jaga polisi, tapi kalian juga kerja yang benar. Tidak ada sedikit pun untuk tidak melindungi kalian, kata Arteria. Pihak keluarga Bayu Adityawan, seorang tahanan Polres Palu yang meninggal dunia, menuntut keadilan atas dugaan penganiayaan hingga menyebabkan kematian Bayu. Ia mengemukakan terdapat sejumlah kejanggalan atas peristiwa meninggalnya Bayu. Keluarga mendapati sejumlah kejanggalan ketika memandikan jenazah, seperti adanya luka yang masih mengeluarkan darah yang keluar dari mulut, memar pada tubuhnya. Ia mengatakan bahwa hal ini tidak relevan dengan berita acara kematian yang diberikan oleh Polresta Palu yang menyebutkan bahwa diagnosa kematian diakibatkan oleh rasa sakit asam lambung, demam tinggi, dan sesak napas. Tentu ini hal yang sangat ganjal bagi kami sebagai kuasa hukum melihat peristiwa ini.